Auto Family, apa kabar? Jumpa lagi dengan Evi, counter sales dari Auto 2000 Tangerang. Kali ini nih Evi mau reveal nih teman-teman, salah satu unit mobil Toyota tahun 2022 yang pastinya unit kendaraan ini nih super ditunggu-tunggu sama para eksekutif muda. Nah, mobil apa nih yang mau Evi reveal kali ini? Sebelum kita ikutin review berikutnya, jangan lupa ya untuk selalu subscribe dan nyalakan loncengnya di Auto 2000 ID official channel dari Auto 2000. Jangan lupa. This is the new Corolla Altis 2022. Nah, Auto Family, kali ini Evi mau bahas tentang Toyota Corolla Altis nih. Nah, kebetulan yang ada di samping Evi ini, Toyota Corolla Altisnya adalah tipe Toyota yang paling tinggi nih guys, tipe hybrid. Nah, kalau diperhatiin nih guys, ini kelihatan banget nih stereotipnya dengan tipe feature mobil sedan premiumnya Toyota di atasnya Altis. Apalagi kalau bukan Toyota Camry. Kesan grill depannya mengutamakan model mirip dengan si Baby Camry kalau kita bilang bahkan. Nah, kenapa kalau misalnya dibilang Baby Camry nih guys? Coba deh kita lihat yuk. Grill depannya kelihatannya kokoh ya, Ford shaping, tridimensional dan modelnya kesan elegan looknya kelihatan karena di grillnya ini modelnya model bergaris nih guys. Kemudian karena ini adalah tipe hybrid, kita bikin model headlampnya ada listing warna biru di bagian dekat lampu yang bagian dalamnya nih guys. Kita bikin listingnya modelnya warnanya biru dan menegaskan bahwa itu adalah mobil Corolla Altis Hybrid. Lampunya headlamp sudah LED, kemudian fog lampnya juga sudah LED guys. Jadi all type atas dan bawah semuanya LED sehingga daya sorotnya pastinya keren banget ya guys. Nah, Auto Family ini adalah komposisi mesin si Corolla Altis tipe hybrid. Nah, si mesin hybrid ini sering banget jadi bahan pertanyaan customer Auto 2000. Kali ini Evi mau jelasin sedikit nih, apa sih tipe mesin si Corolla Altis ini? Yuk kita perhatiin guys. Nah, jadi Corolla Altis tipe hybrid ini mempunyai dua mesin, yaitu bagian depan merupakan mesin bensin dengan kapasitas mesin 1798 cc. Di mana kapasitas mesin ini merupakan mesin yang sudah melegenda banget nih guys. Mesin bensin ini bisa menghasilkan 94 horsepower di torsi 5200 rpm atau dapat menghasilkan torsi maksimal sebesar 162 Nm di 3600 rpm nih guys. Nah, untuk baterai di bagian belakang ini guys, sebongkah baterai besar ini kita sebut dengan namanya nickel metal hydride, di mana bongkahan besar baterai ini kita letakkan di bawah jok penumpang baris belakang. Pastinya customer Auto 2000 tidak perlu khawatir karena baterai ini sama sekali tidak mengganggu kenyamanan dari duduknya penumpang bagian belakang. Secara keseluruhan nih guys, dengan tampilan mesin bensin di bagian depan dan baterai dapat menghasilkan keseluruhan tenaga sebesar 120 horsepower dan torsi maksimal di 122 Nm. Keren ya? Nah, Auto Family itu tadi review bagian depan dari si Toyota Corolla Altis yang menjadi desain utama dari mobil sedan Toyota. Nah, kali ini Evi mau review tentang bagian samping dari si Toyota Corolla Altis. Kita cek yuk. Profil ban yang digunakan Toyota Corolla Altis Hybrid ini merupakan profil ban yang paling tinggi di kelasnya karena kita sudah menggunakan profil ban dengan ukuran ringnya 17 dan menggunakan two-tone untuk bagian si velgnya sendiri nih guys. Profil ban yang digunakan saat ini adalah 225, 45, dan R17. Lanjut ke bagian kaca spion. Kalau diperhatiin nih guys, karena ini adalah mobil sedan, kaca spion yang dipasang pada Corolla Altis ini tidak seperti dengan mobil yang lain. Karena kaca spionnya dipasang di bagian pintu, bukan di bagian pilar A. Kenapa? Karena kita mau menambah visibilitasnya nih. Jadi untuk pengguna Toyota Corolla Altis dapat menyetir dengan lebih enak dan mempunyai daya pandang yang jauh lebih luas. Keren ya? Kalau diperhatiin lagi nih, dari bagian pilar A sini ada listring chrome panjang sampai ke belakang. Kenapa? Ini mengutamakan kesan mewah elegannya si Toyota Corolla Altis nih guys. Jadinya kita pasangin ini supaya tampaknya lebih mewah. Kalau diperhatiin juga nih guys, untuk door handle yang digunakan juga sudah menggunakan listing chrome, di mana bagian depan dan belakang dua-duanya sudah disematkan door handle berwarna chrome. Dan yang pastinya kalau diperhatiin nih Auto Family, di bagian door handle ini ada tampilan garis yang digunakan untuk menjadi smart key. Smart key untuk membuka atau menutup pintu tanpa perlu menggunakan remote. Tuh, jadi terkesannya keren dan elegan banget ya guys, serta simple.
Nah, Auto Family, setelah tadi Evi mereview nih bagian tampak depan, samping, sekarang di bagian belakang Toyota Corolla Altis. Nah, kalau Auto Family perhatikan nih, special look yang paling kelihatan dari Toyota Corolla Altis adalah desain model belakangnya. Kenapa? Karena desain model belakangnya itu simple, tapi simpelnya itu simple elegan guys. Kenapa? Karena kalau kita perhatiin nih, lihat dari desainnya, dari atas atap, kemudian ke bagian bawah kap mesin, dan sampai ke bagian bumper bawahnya ini nih guys, ini mencerminkan sekali aerodynamical look-nya. Jadi pemanfaatan untuk bagian keanginan dan semuanya tuh disupport banget desainnya. Nah, kalau diperhatiin juga nih guys, di bagian kaca ini sudah punya printed antena. Jadi kita sudah tidak pakai antena model yang manual look lagi, melainkan lebih praktis dan lebih keren. Kenapa? Karena sudah ada di bagian kacanya langsung nih guys. Berikut dengan defogger yang digunakan untuk membuat anti kabut di bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian samping. Di bagian samping ini kita sudah menggunakan lampu sen, lampu besar, dan lampu remnya semuanya sudah pakai LED nih guys. Jadinya terkesannya lebih mewah ya. Dan kalau diperhatikan, kita punya listing garnish yang memanjang dari bagian lampu, kemudian menjalar dari kiri sampai kanan panjang listingnya. Dan menegaskan kalau ini adalah mobil premium sedannya Toyota. Bagian bawah Corolla Altis emblemnya sama, karena ini hybrid kita menggunakan logo dengan desain ada warna biru di bagian tengah lingkarannya. Kemudian bagian samping jelas menegaskan ini adalah Toyota Corolla Altis tipenya hybrid. Satu lagi yang mau Evi show nih guys, untuk Corolla Altis ini ada kemudahan untuk membuka bagasi. Kenapa? Kalau kita perhatiin di bagian remote-nya, kita bisa buka bagasi dengan pencet dari si remote-nya ini tanpa harus manual buka gripping dari sini. Saya contohin ya. Voila! Jadi kita bisa langsung ngebuka gini nih guys. Nyaman banget ya, apalagi untuk eksekutif muda yang merupakan kaula wanita seperti saya. Nah, Auto Family, demikian keseluruhan review eksterior dari Toyota Corolla Altis nih. Nah, Auto Family penasaran nggak dengan bagian interiornya? Gimana sih elegannya dan mewahnya di bagian Toyota Corolla Altis kita? Yuk, kita cek yuk. Begitu dibuka nih Auto Family, yang terasa banget adalah kesannya mewah banget. Kenapa? Karena kita model desainnya semua sudah menggunakan warna black dengan finishing chrome silver ornament. Jadi kalau diperhatiin nih, khususnya di bagian sini nih guys, kelihatan banget. Karena ini adalah mobil premium sedannya Toyota, kita sudah menggunakannya ini tidak cuma fiber nih guys, ini sudah menggunakan teknologi soft technology, dimana kalau misalnya kita touch ini dia agak sedikit bumpy fluffy. Nah, satu lagi nih guys, khusus untuk bagian armrestnya di 4 sisi, ini tuh jauh lebih fluffy lagi dibandingin dari bagian door trimnya. Kenapa? Kalau misalnya untuk kita menaruh tangan siku kita nih biar lebih enak dan nyaman ketika berkendara. Kalau saya pencet nih guys, lihat deh. Kayak kita main ini ada kenyal-kenyalnya gitu, lucu deh. Kita naik yuk, masuk ke dalam. Guys, begitu saya masuk nih, yang ketara banget kesan eksklusivitasnya adalah seatnya. Karena seatnya kita sudah pakai genuine leather dengan warna hitam di keseluruhan 4 sisi bagian joknya nih guys. Jadi enak banget untuk kita yang berkendara sendiri khususnya. Kemudian kalau kita perhatiin seatnya, dia juga sudah electrical seat nih guys. Untuk bagian lumbar, mengatur posisi reclining bagian pundak kita. Dan tentunya tinggi joknya, karena menyesuaikan dengan profil si drivernya sendiri nih guys. Nah, masuk untuk bagian depan, dashboard, yang kelihatan pastinya ini juga udah kulit ya guys, karena kan joknya udah kulit, jadi bagian steeringnya juga harusnya udah kulit. Karena ini hybrid, jadi modelnya ketika kita nyalain belum tentu akan ada suara. Kenapa? Karena yang standby duluan biasanya adalah baterai. Jadinya ini pasti mobilnya mempunyai profil mobil yang sangat ekonomikal banget nih guys, karena konsumsi bahan bakarnya sangat irit banget. Nah, Auto Family, ini adalah tampilan interiornya si Toyota Corolla Altis nih. Setelah Evi masuk ke dalam, saya mau jelasin sedikit nih, gimana sih mewahnya si Toyota Corolla Altis ini nih guys. Nah, di bagian setir yang tadi Evi sudah review ya guys, ini sudah kulit, kemudian dengan 2 sisi steering switch di bagian kiri untuk pengaturan audio berserta dengan telepon bluetooth-nya, dan di bagian sebelah kanan yang bisa mengatur bagian tampilan menu dari bagian si odometernya sendiri, kemudian pengesetan baik dari sisi cruise control-nya yang sudah mendapatkan fitur adaptive cruise control di bagian kanan, dan juga dengan Toyota Safety Sense-nya yang bisa diatur dari bagian dalam nih guys, termasuk dengan pre-collision system yang
menjaga nih supaya tidak terjadi benturan dengan mobil di depan kita jika mobil depan kita terasa lebih lambat dibandingkan mobil kita. Dan ada lane departure alert di mana yang membantu mobil Toyota Corolla Altis ini supaya selalu dalam kondisi on the track. Jadi kalau misalnya keluar jalur, dia akan mengalert dan juga membantu steeringnya dan mengkontrol supaya tetap di jalurnya si pengemudinya Toyota Corolla Altis nih guys. Nah lanjut lagi nih untuk bagian setirnya. Setirnya juga sudah teleskopik dan tilt steering. Jadi kalau misalnya mau diatur, tinggal turunin aja adjustnya. Bisa diatur ke bawah, ke atas, kemudian bisa agak naik ke depan. Nah, jadi lebih praktikal banget ya guys. Nah, lanjut lagi nih guys untuk tampilan tengah. Tengahnya ini audionya sudah seperti dengan mobil Toyota lain yang sudah menggunakan 3D audio, di mana audionya tampaknya lebih mencuat dibandingkan si bagian dashboardnya sendiri. Nah, di audio ini sudah menggunakan layaran touchscreen, di mana audionya sudah bisa connect dengan SmartLink, jadi bisa menggunakan Android Auto ataupun juga bisa menggunakan Apple CarPlay. Nah, tampilan keseluruhannya ini bisa langsung ketika terkoneksi dengan handphone kita nih guys. Kita bisa langsung menggunakan telepon, Bluetooth, audio dalam kondisi on semuanya. Lanjut lagi nih guys untuk bagian AC. AC ini sudah digital dan bisa mengatur suhu dual zone. Jadi bisa ngatur antara dudukan sebelah kiri dengan sebelah kanan dan mengatur set suhunya yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang seneng dengan kondisi yang satu sisi tidak dingin tapi satu sisi lagi pengen lebih cool, ini bisa nih diatur dari sini nih guys. Ini adalah panel yang untuk mengatur AC-nya. Nah, Auto Family, di bagian panelnya si AC yang bagian digitalnya ini nih guys. Nah, kita lihat deh, di bagian bawah sini ada satu slot kecil yang pastinya praktikal banget dan fungsional banget. Kenapa? Kalau misalnya kita taruh handphone kita di sini nih guys, ini bisa menjadi wireless charger untuk handphone kita loh. Caranya gampang, cukup dengan taruh handphone kita di bagian sini nih, slotan di bawah ini. Kemudian press bagian tombol tengah dan dia akan langsung otomatis charge handphonenya. Tentunya handphone yang bisa digunakan adalah handphone yang sudah mempunyai fitur wireless charger ya guys. Lanjut lagi ke bagian depan transmisinya. Di depan transmisinya ada 3 buah knob, yaitu EV mode, kemudian ada vehicle stability control kalau kita bilang, dan juga drive mode. Nah ini karena ini adalah Toyota Corolla Altis tipe hybrid, jadi kita bisa menggunakan fitur driving dengan menggunakan baterai saja nih guys kalau mau dicoba. Jadi ketika kita masukin modenya di EV mode, dia akan langsung memberikan range berapa kilometer yang bisa kita pakai tanpa harus menggunakan mesin bensin. Jadi kita hanya bener-bener pakainya kayak mobil listrik zaman now. Jadi modelnya dengan baterai saja kita go. Kemudian kalau untuk drive mode, dia juga bisa menyetel nih guys antara mode eco dan mode sport. Jadi kalau misalnya kita pengen berkendara dengan kondisi mode economical yang paling tinggi, kita bisa pasang nih di mode eco mode. Tapi kalau kita pengen coba nih akselerasinya gimana sih, kemudian speednya gimana, kemudian perubahan sana transmisinya tuh gimana rasanya, boleh nih guys pasang di mode sport mode. Nah itu dia bisa tunjukin kemampuannya si Corolla Altis generasi ke-12 ini loh. Nah, Auto Family, saya mau jelasin sedikit tentang si bagian transmisi Toyota Corolla Altis ya. Altis merupakan Toyota premium sedan yang sudah menggunakan transmisi CVT. Jadi untuk perpindahan giginya pastinya sudah smooth banget nih guys. Selain CVT, kalau misalnya mau di-count dengan percepatan manual, Altis ini punya 7 speed. Jadi bisa trial nih kalau pengen coba drifting mode. Nah, jadi karena ini adalah Toyota Corolla Altis, untuk bagian parking brake dan brake hold-nya ini juga semua sudah elektrik nih guys, karena sudah punya tombol di dua sisi di bagian belakang transmisinya. Pastinya nunjukin banget kalau ini adalah model terbarunya si Toyota Corolla Altis ya guys. Lanjut lagi, ada 2 cup holder di bagian tengahnya, dan untuk bagian sandaran tangannya di bagian tengah, atau kita bilangnya ini adalah console box. Di atasnya console box ini juga udah sangat fluffy banget nih guys. Jadi kalau kita buat sandar tangan nih, kiri, kanan, udah enak banget nih rasanya. Kalau kita buka di bagian dalamnya, ini ada satu power supply yang bisa digunakan untuk ngecas handphone. Kemudian tampilan di bagian depan untuk bagian dashboard sama ya satu sisi guys. Jadi untuk bagian ini bisa lakukan penyimpanan di bagian sisi sebelah kirinya. Nah ini keseluruhan yang bagian tampilan depan nih guys, keren ya. Nah, Auto Family, selain itu, Evi mau jelasin juga tentang feature safety-nya dari si Toyota Corolla Altis nih. Kalau Auto Family perhatiin nih, di bagian pilar, 4 pilar di bagian samping, kiri, kanan, depan, dan 2 pilar di bagian belakang, semuanya sudah di cover dengan SRS airbags. Begitu juga di bagian depan nih guys, ada 2 di bagian setir dan di bagian dashboard. Jadi keseluruhannya sudah di cover dan menjaga keselamatan dari penumpang Toyota Corolla Altis.
Selain itu nih guys, untuk bagian kaca bagian tengahnya ini juga sudah ada fitur manual auto. Auto ini bisa digunakan ketika kita menyetir berkendara di malam hari. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika berkendara di malam hari, kadang-kadang kita tidak bisa avoid kalau misalnya dari belakang ada lampu yang disorot panjang dan menyebabkan driver itu menjadi silau. Nah, kaca auto ini fungsinya untuk merubah pandangan kita supaya kita tuh tidak silau ketika berkendara, jadi dia akan naik sedikit gitu. Fiturnya ini namanya untuk bagian yang di bagian interior dalamnya si Toyota Corolla Altis ya guys. Nah, Auto Family untuk audionya setelah tadi keren-keren yang udah Evi jelasin itu nih, nah kita ada tambahan lagi feature namanya untuk bagian speaker. Nah, pasti kan Auto Family nanya nih, speakernya ada berapa banyak sih Vi? Nah, untuk mobil Toyota Corolla Altis kita punya 4 speaker utama masing-masing di setiap sisi bagian pintu dan juga dilengkapi dengan 2 tweeter. Tweeternya keren banget nih guys, karena bukan model menonjol lagi di bagian sisi tiang bar ini, melainkan ada di bagian dashboard. Modelnya flat, rata, dan ada terletak di bagian bawah gelas yang depannya dari mobil Toyota Altis ini. Bagus dan keren, jadi kesannya lebih minimalis, tapi fungsinya pastinya keren banget. Nah, Auto Family, ada satu feature baru nih yang ada di Toyota Corolla Altis, dan ini merupakan feature yang banyak dimiliki oleh mobil-mobil premium Eropa loh guys. Apa tuh? Nah, jadi kalau kita duduk di kursi driver kayak Evi saat ini nih, kita lihat ke depan, tampilan pandangannya selain gelasnya dengan visibilitas yang besar dan lega, kalau kita lihat nih, kita ngintip di bagian bawah di atas dashboard ini, tapi di bagian bawah lebih kurang angle-nya sekitar ini nih guys. Nah, itu kita bisa lihat nih, ada tampilan namanya head-up display. Nah, di head-up display ini kita bisa lihat nih ketika kita sedang berkendara, kilometer berapa nih kita saat ini, di reach di speedometer berapa kilometer per jam. Nah, itu kelihatan nih di kilometer per hour, ada di tampilan, ada di reflektif tampilan kayak kaca saya. Kemudian saya juga bisa lihat nih, apakah kita pada saat ini berada dalam posisi mode eco atau mode power mode. Nah, jadi kita bisa lihat, selain itu kita juga bisa lihat transmisi yang kita masukkan saat itu, transmisi berkendara apa, apakah P atau model reverse air, normal, atau drive K. Selain itu di sebelah kanannya ada lagi model line yang kita bisa gunakan dalam kondisi lane departure alert. Jadi kita bisa lihat nih mode mobil kita nih dalam kondisi mode yang berada di dalam jalur atau enggak. Jadi pastinya ini membantu banget ya ketika kita berkendara. Lebih nyaman, lebih keren. Nah, Auto Family, karena ini merupakan segmen mobil terbarunya Toyota nih, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur T-InTouch. Jadi, T-InTouch ini terintegrasi dengan 5 tampilan feature. Nah, si 5 tampilan feature ini meliputi e-maintenance. Jadi, ini mobilnya canggih nih, bisa reminding kita untuk mengingatkan jadwal kapan kita harus ganti oli, filter oil, filter air. Nah, semuanya bisa di-setup di si audionya Toyota Altis. Kemudian, kita juga bisa call emergency support system dengan cara langsung ngeklik dari si audionya. Selama terintegrasi dengan handphone kita bisa melakukan telepon langsung jika kita butuh emergency call. Begitu juga dengan emergency call yang kita lakukan jika terjadi kecelakaan nih guys. Jadi kalau misalnya kalian terjadi kecelakaan di jalan, nggak perlu panik, cukup klik SOS button, maka audio akan otomatis mengintegrasi teleponnya dengan Astrawell, tim emergency road assistant kita, untuk mengetahui posisi kalian dan membantu segera nih, supaya mobil kalian bisa dihandle dan dibawa segera ke bengkel auto 2000 terdekat. Kemudian dari sisi safety, kita punya yang namanya geofencing. Geofencing itu adalah feature yang bisa digunakan ketika kita pengen cari tahu nih posisi lokasi mobil kita, apakah masih dalam area sesuai wilayah tempat tinggal kita atau enggak. Jadi kalian bisa tahu nih tracking posisi mobil kita tuh ada di mana guys. Keren banget ya. Nah, jangan lupa yang pastinya mobil T-InTouch ini hanya ada untuk fitur-fitur mobil Toyota terbaru kita loh guys. Nah, Auto Family, sekarang Evi duduk di bagian belakang penumpang nih. Saya mau ngerasain gimana nyamannya ketika penumpang belakang duduk saat berkendara mobilnya. Nah, untuk tampilan profil saya dengan ukuran tinggi badan 168 cm, saya merasa dudukan posisi pundak saya dari bagian head, kemudian pundak, sampai ke bagian paha sini, ini tuh masih tercover banget nih guys. Jadi nggak gantung naik, jadi nggak capek. Apalagi khususnya kita berkendara jauh ya. Tuh, jadi dudukannya tuh benar-benar kayak nyanggah banget nih. Jadi kita tuh enak rasanya, duduknya jadi lebih nyaman. Terus kemudian kalau diukur nih dari sisi legroom untuk ukuran tinggi saya 168 ini nih guys. Dari kaki saya taruh di sini, ini posisinya masih jauh banget nih.
masih kisarannya ada 1 jengkal saya lagi deh kayaknya. Jadi jangan khawatir nih, walaupun kita beli mobilnya sedan, khususnya Toyota Corolla Altis, tapi spacious banget ya, masih kerasa nih nyaman dan leganya. Kemudian untuk tampilan depan, di bagian hadapan depan kita, yang bagian belakang ini masih punya 2 pocket untuk save, untuk menyimpan dokumen, file berkas yang dibutuhkan. Kemudian di bagian tengah juga punya kisi-kisi AC, 2 sisi bisa mengatur posisi kiri dan posisi kanan. Nah, handrest semua sama ya guys, ada 2 di sisi kiri dan sisi kanan, masing-masing sudah ada. Dan untuk bagian tampilan senderannya nih, dudukan sisi joknya ini bisa untuk 3 penumpang dewasa. Posisi tengahnya memang agak sedikit menonjol, tapi ini bisa dimanfaatin nih guys. Kalau misalnya kita duduknya hanya berdua penumpang dewasa, nah ini bisa diturunin nih. Ketika diturunin, ini jadi multiple banget nih, jadi fleksibel banget karena kita bisa gunain ini buat menjadi handrest. Handrest dudukan penumpang kiri dan penumpang kanan, plus dengan 2 cup holder. Kemudian untuk sandarannya sendiri masing-masing sudah dilengkapi dengan seat belt 3 sisi, dan untuk joknya sendiri sudah didesain Isofix yang pastinya menjaga keamanan semua penumpang baik depan dan belakang dari Toyota Altis. Nah, Auto Family, ada 1 tips yang bisa digunain untuk menjaga privacy dari pengguna Toyota Corolla Altis loh. Apa tuh yang bisa digunain? Nah, satu lagi nih di belakang. Ini ada back curtain. Back curtain ini gunanya untuk menjaga privasi dari penumpang belakang. Caranya cuma tinggal ditarik, kemudian dicantolkan saja nih handle-nya 2 sisi. Nah, ini bisa digunakan untuk menjaga privasi dari penumpang belakang, sekaligus menjaga supaya sinar matahari yang masuk tidak terlalu membuat kabin dalam jadi lebih panas. Keren ya? Kecil, simple, tapi praktikal banget. Nah, Auto Family, demikian keseluruhan review desain eksterior dan interior Toyota Corolla Altis terbaru kita nih. Pastinya Toyota Corolla Altis bisa menjadi salah satu pilihan Toyota sedan yang dicintai sama para pencinta sedannya Toyota. Keren ya? Nah, Auto Family, nggak segen-segen nih, Evi selalu ingetin nih, jangan lupa untuk cek ya di linknya di Jirum kami, atau jangan lupa untuk datang ke dealer terdekat di kota Anda, ketemu dengan para marketing officer, dan bisa ceritain nih gimana sih kebutuhan berdasarkan budget Anda. Mulai dari DP ringan, kemudian pengen cicilan yang murah, tapi bisa nabung, nah itu banyak banget, dan kita sebagai marketing officer siap loh membantu kalian semua. Jadi ditunggu ya kedatangannya di Auto 2000 segera. Auto Family, terima kasih banget ya udah selalu check-in, kemudian on terus ketika videonya Auto 2000 langsung rilis nih. Jangan lupa Evi ingetin lagi berkali-kali untuk selalu nyalakan lonceng, kemudian subscribe, dan komen ya di Auto 2000 ID, official channel dari Auto 2000. Nah, pada kesempatan kali ini, Evi dari Counter Sales Auto 2000 Tangerang undur diri. Terima kasih ya udah nonton, dan jangan lupa tunggu next video yang akan ditayangin dari si Auto 2000 sendiri. Penasaran kan? Jangan lupa ya, terus check in. See you guys, bye-bye.